Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan volume 10 dari Martial God Asura. Selamat menyaksikan. Bab 5618 Ratu Pergi. Apa yang bisa dilakukan Egi? Chu Feng buru-buru bertanya. Jika dia bisa, dia tidak ingin menggunakan formasi pelindung yang ditinggalkan oleh ayahnya. Bukannya tidak bisa digunakan, tapi terlalu boros menggunakannya di Siantu Laoki ini. Chu Feng, kamu bersembunyi di guci itu, dia tidak akan bisa masuk, kata Nyonya Ratu. Bersembunyi di guci itu, tapi di dalam. Chu Feng secara alami tahu bahwa tidak ada yang bisa dilakukan oleh Siantu Laoki untuk bersembunyi di guci itu. Tapi bukan hanya ini, bukan solusi jangka panjang, hal-hal di dalamnya juga sangat berbahaya. Bukankah aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa aku memiliki kesan tentang apa yang ada di sana, tapi untuk sementara tidak bisa mengingat apa itu. Meskipun saya tidak dapat mengingat apa namanya sekarang, saya ingat fungsinya. Benda-benda itu mengandung banyak kekuatan yang dapat digunakan untuk kultivasi saya. Kamu bersembunyi, ratu ini dapat menyempurnakan semua hal itu, dan menjamin bahwa itu tidak akan menyakitimu, kata ratu-ratu. Egi, masalah ini bukan masalah kecil, bisakah kamu benar-benar melakukannya? Chu Feng ingin memastikan. Bukan karena hal lain, tetapi karena Chu Feng benar-benar dapat merasakan bahaya dari hal-hal itu. Jika dia tidak yakin, dia tidak ingin Egi mencoba dengan gegabah. Percayalah, masuklah sekarang. Aku berjanji untuk memperbaiki semuanya, dan tidak akan membiarkan mereka menyakitimu sama sekali, kata Nyonya Ratu. Kalau begitu aku bisa masuk. Chu Feng masih ragu-ragu. Oke, jangan ragu, cepat masuk. Apakah ratu ini masih berbohong padamu, desak ratu. Tapi saat ini, penghalang penyegelan masih menyusut, dan jika terus berlanjut, memang tidak banyak ruang bagi Chu Feng untuk melarikan diri. Melihat Egi begitu yakin, Chu Feng juga mengeluarkan guci, pertama-tama meletakkan lapisan pesona tersembunyi di atasnya, dan kemudian langsung memasuki guci dengan pikiran. Setelah memasuki guci, benda-benda aneh yang memancarkan cahaya hitam, seperti binatang buas yang menemukan mangsanya, bergegas menuju Chu Feng pada saat bersamaan. Tapi Chu Feng sudah bersiap untuk itu. Saat dia masuk ke sini, dia sudah membuka gerbang roh dunia. Nyonya Ratunya bahkan berubah menjadi Streamer, dan setelah bergegas keluar dari gerbang roh dunia, dia bergegas menuju hal-hal aneh itu. Selain itu, cahaya hitam aneh juga muncul dari tubuh Nyonya Ratu. Dan hal-hal aneh itu, seolah-olah mereka dipandu, tidak lagi menyerang Chu Feng, tetapi terbang menuju Nyonya Ratu satu demi satu. Pada saat ini, pancaran pada tubuh Nyonya Ratu bahkan lebih kuat, dan sulit bagi Chu Feng untuk membuka matanya. Saat cahaya yang menyilaukan menghilang, ruang juga kembali sunyi. Chu Feng membuka matanya, dan semua hal aneh itu menghilang. Dia melihat ratu-ratu berdiri di udara dengan punggung menghadap ke arahnya, tetapi ada sesuatu yang salah. Ada retakan di tubuh ratu-ratu. Saat ini, dia sepertinya bukan lagi manusia, melainkan patung yang rusak. Dan keretakan masih menyebar dengan cepat. Egi, ada apa denganmu? Chu Feng tiba-tiba merasa tidak enak dan bergegas ke Egi, tetapi dia tidak berani menyentuh Egi. Dia tahu bahwa situasi di depannya sangat buruk, jadi dia tidak berani bertindak tanpa izin, karena takut sedikit kecerobohan akan memperburuk situasi. Mendengar suara Chu Feng, Egi berbalik tanpa sadar, tapi sangat sulit bagi Egi saat ini. Dan ketika dia berbalik, hati Chu Feng semakin menegang ketika dia melihat wajahnya, tetapi pada saat ini, air mata menggenang di mata Chu Feng. Pada saat ini, wajah Egi sangat pucat, dan dia sama sekali tidak terlihat seperti tubuh yang hidup. Meski begitu, dia memaksakan senyum.
Tapi senyum itu penuh rasa bersalah. Maaf, aku baru saja melupakan sesuatu, dan aku baru mengingatnya sekarang. Meskipun hal-hal ini dapat disempurnakan olehku, tapi mereka juga sangat kejam. Aku telah menyempurnakan terlalu banyak sekaligus, dan aku sepertinya tak tertahankan. Aku mungkin harus pergi. Egy, jangan takut, aku bisa menyelamatkanmu, aku bisa menyelamatkanmu. Pada saat ini, dia buru-buru melepaskan kekuatan penghalang, mencoba membantu Ratu Lady menstabilkan sosoknya. Tapi dia benar-benar panik, cara membentuk formasi yang dia kenal di hari kerja menjadi bingung saat ini, dan seluruh tubuhnya gemetar hebat. Chu Feng selalu berani, bahkan dalam menghadapi bahaya, dia jarang takut. Tapi saat ini dia ketakutan, dia sangat ketakutan. Dia bisa merasakan bahwa nafas kehidupan Egy berlalu dengan kecepatan yang sangat cepat, dan tidak ada yang bisa dia lakukan untuk itu. Egy sepertinya tahu akhirnya, dia masih memiliki senyum di wajahnya, tetapi matanya penuh keengganan. Chu Feng, idiot, jika ratu ini tidak bisa kembali, kamu harus menjaga dirimu sendiri di masa depan. Jika kamu dapat menemukan ayahmu, jangan biarkan dia pergi, biarkan dia melindungimu dan tumbuh dewasa di masa depan. Setelah Egy selesai berbicara, hanya ada satu klik, dan seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping, berubah menjadi api gas hitam yang dengan cepat menghilang di depan Chu Feng. Pada saat ini, Chu Feng membeku di tempat, seluruh tubuhnya membeku di tempat seolah-olah dia membatu, dia hanya bisa mendengar napasnya, dan suara air mata terus jatuh dan berderai di tanah. Karena pada saat ini, dia tidak dapat merasakan bahwa baik ruang roh dunianya sendiri maupun ruang ini tidak dapat mendeteksi jejak aura Nyonya Ratu. Ratu Lady-nya tampaknya telah benar-benar menghilang dari dunia ini. Nafas Chu Feng menjadi semakin cepat, dia terus menatap posisi di mana Nyonya Ratu sebelumnya, bahkan tanpa berkedip. Tiba-tiba, kekuatan yang kuat keluar dari tubuh Chu Feng. Tidak ada angin di sini, tapi rambut panjang Chu Feng mulai menari liar, dan pakaiannya berdengung. Pada saat yang sama, niat membunuh yang sangat kuat juga menyapu seluruh ruang. Bahkan ruang yang tak tertembus ini bergetar hebat dan berdengung. Pada saat ini, Xiantu Laoqi berdiri di depan guci yang digunakan Chu Feng. Penghalang tersembunyi yang telah disiapkan Chu Feng telah dihancurkan oleh Xiantu Laoqi, sehingga dia bisa melihat seluruh guci. Apakah kamu melarikan diri di sini? Bajingan ini, ada begitu banyak harta karun padanya. Dia melihat kompas di tangannya, dan kompas itu menunjuk ke guci ini. Meskipun Chu Feng melarikan diri ke dalamnya, dia tidak panik sama sekali, sebaliknya dia sangat senang. Karena dia dapat melihat bahwa guci ini adalah harta karun, bahkan jika itu adalah dia, akan sulit untuk mengguncangnya sama sekali. Ledakan. Tapi tiba-tiba, guci itu bergetar hebat, dan saat berikutnya sesosok tubuh terbang keluar dari guci. Melihat sosok ini, Xiantu Laoqi menyeringai ganas. Karena sosok ini persis Chu Feng. Benar saja, aku melarikan diri ke sini, tapi benda ini sepertinya tidak bisa melindungimu terlalu lama. Bocah kecil, biarkan aku melihat kemana kamu pergi kali ini. Tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba membeku di tempat, karena dia merasakan sakit yang menggelitik di dantiannya, dan pada saat yang sama, panasnya melonjak. Melihat ke bawah, sebuah telapak tangan telah melewati dantiannya, dan orang yang memiliki telapak tangan ini sebenarnya adalah Chu Feng. Anda? Saat dia hendak berbicara, tangan Chu Feng yang lain tiba-tiba menyentuh lehernya, dan darah mengalir dalam sekejap. Dan ini baru permulaan, Chu Feng seperti binatang buas, dan telapak tangannya dengan gila-gilaan meraih Xiantu Laoqi. Hanya dalam waktu singkat, seluruh tubuh Xiantu Laoqi terkoyak seolah-olah telah terkoyak oleh binatang buas.
Xiantu Laoqi berbaring di tanah dengan beberapa tubuh yang dimutilasi, menatap Chu Feng dengan tak percaya. Tanda guntur melonjak di dahi Chu Feng dan sayap guntur mengepak di belakangnya. Bahkan ada lebih banyak armor guntur yang melilit tubuhnya. Kekuatan garis keturunan rangkap 3. Tapi ini bukan alasan Xiantu Laoqi menunjukkan tatapan seperti itu. Alasan sebenarnya adalah bahwa meskipun Chu Feng telah menggunakan kekuatan garis keturunan rangkap 3, kultivasinya masih merupakan dewa setengah dewa peringkat 6. Tapi Xiantu Laoqi telah menaikkan tingkat kultivasinya menjadi dewa peringkat ke-7. Tapi Chu Feng, yang jelas tidak memiliki kekuatan tempur untuk menantang langit, namun bersikeras mengandalkan kultivasi demigod peringkat 6 ini, melukai dia sampai titik ini. Ini tidak mungkin. Sungguh bocah mesum, aku kehilangan penglihatanku. Kamu berbeda dari nenekmu. Kamu lebih menakutkan dari nenekmu. Tidak salah kalau lelaki tua ini jatuh ke tanganmu. Tapi jangan berpuas diri, kamu tidak akan hidup lama. Apakah kamu pikir aku, Xiantu, satu-satunya yang datang ke sini? Ada seseorang yang menunggumu, dan dia akan membuatmu tak berdaya. Chu Feng, lelaki tua itu menunggumu di bawah. Hahaha. Xiantu Laoqi tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Tapi Chu Feng maju selangkah, mengangkat kakinya dan jatuh. Engah. Dengan satu tendangan, vitalitas terakhir Xiantu Laoqi dihancurkan hidup-hidup. Pada saat yang sama, di hutan di wilayah abadi 9 alam, sesosok tua tiba-tiba jatuh ke tanah. Dantiannya tertusuk dan darah mengalir, tetapi dia masih bisa merasakan bahwa dia pada awalnya adalah orang yang kuat di alam dewa yang sebenarnya, dan alam itu tidak lemah. Tapi orang seperti inilah yang melihat sosok di depannya dengan mata penuh ketakutan dan kebingungan. Mengapa? Kenapa kamu melakukan ini padaku? Saya, Xiantu, tidak pernah menjadi musuh kamar dagang seniman bela diri Anda. Mengapa Anda menyerang saya tanpa alasan? Orang tua itu bertanya dengan bingung, bahkan jika dia mati, dia ingin mati untuk mengerti. Tapi sosok itu tidak berbicara, tapi cahaya pedang lewat dan merenggut nyawanya. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.